Begini Prof, yang jadi masalah itu bukan hanya tentang tidak ada saksi mata yang melihat Jessica memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Sampai detik ini, sejak perkara ini dilakukan penyidikan, sampai detik ini, tidak ada saksi mata yang bisa membuktikan bahwa Jessica ada membeli atau menyimpan atau membawa cyanida pada saat peristiwa itu. Fakta yang pertama, tidak dilakukan otopsi pada tubuh Wayan Mirna Salihin, tapi hanya dilakukan pengambilan sampel saja. Sedangkan dalam kasus pembunuhan diharuskan melakukan otopsi secara menyeluruh apabila kasus tersebut ingin maju ke pengadilan. Fakta kedua, laporan visum hasil pengambilan sampel menyatakan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin itu menunggu hasil toksikologi forensik itu keluar. Tapi setelah hasil toksikologi forensik itu keluar, visum tidak dilanjutkan, tapi visum itu dibuat oleh dua dokter forensik. Yang satu kemudian datang ke sidang dan menyampaikan pendapat bahwa Mirna itu meninggal karena cyanida. Jadi dalam bentuk surat itu, salah satu alat bukti dari 5 diakui di sidang itu tidak ada yang menyatakan bahwa Mirna itu mati karena cyanida. Sixsmith rupanya melihat kasus Jessica ini sangat dramatis dan dia seperti ingin mengingatkan kalau banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Pengadilan juga tidak pernah bisa membuktikan kalau Jessica memasukkan cyanida. Ada pula kejanggalan waktu wawancara dengan Sixsmith dengan Jessica dihentikan oleh petugas lapas. Begitu juga dimunculkan ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang juga menunjukkan kejanggalan lain. Dia bilang dia meragukan tuduhan bahwa Jessica bersalah. Menurutnya jarang sekali ada kasus pembunuhan dengan menggunakan racun cyanida semacam itu di mana pelaku berada di tempat pembunuhan. Akhirnya Kejagung RI angkat bicara soal kasus kopi cyanida Mirna yang kembali viral. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diyakini karena tindakan pembunuhan melalui racun cyanida oleh Jessica Kumala Wongso kembali hangat menjadi perbincangan publik tanah air. Kasus kopi cyanida yang menggegerkan masyarakat di tahun 2016 lalu itu kembali mencuat sebagai imbas dirilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Akibatnya, publik meragukan kredibilitas penegakan hukum yang ada. Bahkan, banyak yang menganggap bahwa Jessica Wongso tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus tersebut. Merespon berbagai persepsi yang muncul, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana memastikan bahwa kasus tersebut sudah final dalam perspektif hukum. Ketut Sumedana menuturkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah menjalankan tugasnya membuktikan kasus pembunuhan Mirna dalam 5 tingkatan sidang. Mulai dari sidang perkara di Pengadilan Negeri, sidang banding, sidang kasasi, dan 2 kali sidang peninjauan kembali atau PK di tingkat Mahkamah Agung atau MA. Saya nyatakan bahwa kasus itu telah selesai oleh karena telah diuji 5 kali berbagai tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, bahkan telah 2 kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK, ujarnya pada Selasa 10 Oktober. Kendati demikian, Ketut tidak mau membahas lagi perihal substansi pokok perkara dalam kasus tersebut, termasuk pembuktian bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna melalui kopi cyanida tersebut. Pembuktian itu sudah tuntas dilakukan oleh JPU kepada 5 majelis hakim yang berbeda. Hasil putusan 5 majelis hakim tersebut memperkuat setiap pembuktian JPU dengan tidak adanya dissenting opinion dari anggota majelis hakim, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kembali penegakan supremasi hukum dalam kasus kopi cyanida Mirna. Sehingga menurut saya, pembuktian tersebut telah sempurna menunjukkan saudara Jessica adalah pelakunya, sebagai orang yang dipersalahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap jelasnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim yang hanya berdasarkan opini yang dibangun dalam film dokumenter Imbuh Ketut. Lebih lanjut, Ketut berharap tidak ada lagi perdebatan atau polemik tentang kasus kopi cyanida Mirna yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Untuk itu kiranya agar tidak dijadikan polemik kembali dan mempersilahkan berbagai pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang telah disediakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, pungkasnya.